Halo sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai alutsista kendaraan darat negara tercinta kita, yaitu Anoa 6x6 atau Anoa APC. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe. Seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman, terutama di dunia militer, apalagi di tengah gempuran geopolitik yang tidak menentu, rasanya kita harus mengetahui mengenai alutsista atau armada perang yang ada di negara tercinta kita, Indonesia Raya. Kali ini kita akan membahas mengenai armada tempur darat buatan anak bangsa, yaitu dari PT Pindad Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai alat tempur darat, yaitu Anoa APC. Anoa adalah kendaraan tempur Indonesia buatan anak bangsa. Anoa terbagi ke beberapa jenis, diantaranya adalah Anoa 6x6 APC atau Anoa 6x6 Armored Personnel Carrier. Anoa jenis ini adalah berfungsi untuk mengangkut personel militer, artinya untuk mengangkut prajurit, dan mampu menampung hingga 10-12 prajurit. Kemudian yang kedua adalah Anoa Mortar. Anoa Mortar dilengkapi dengan pelontar mortir 81 mm dengan sistem recoil dan atap yang bisa dibuka otomatis. Kemudian yang ketiga adalah Anoa Command. Kendaraan ini berfungsi untuk komando yang difungsikan untuk pusat kendali di lapangan. Yang keempat adalah Anoa Recovery. Jenis varian Anoa Recovery itu berfungsi untuk pemulihan yang dirancang untuk mengevakuasi atau menarik kendaraan tempur lain yang rusak. Kemudian yang kelima adalah Anoa Ambulance. Kendaraan ini berfungsi untuk mengevakuasi korban luka di medan tempur. Jadi kalau ada tentara Israel yang terluka di medan tempur, bisa banget nih ditarik sama Anoa jenis ambulan ini ya. Manufaktur Panzer Anoa 6x6 dimulai pada tahun 2003 sebagai hasil dari meningkatnya intervensi militer di Provinsi Aceh. Selama operasi militer di Aceh, TNI Angkatan Darat membutuhkan kendaraan angkut personel, di mana pada saat itu sangat mendesak untuk transportasi pasukan. Hal ini kemudian direspon oleh PT Pindad dengan membuat kendaraan tempur lapis baja yang dapat digunakan sebagai kendaraan angkut personel, sekaligus bisa memberikan keamanan bagi prajurit dalam hal infiltrasi ke medan pertempuran, serta mampu mendekatkan diri ke sasaran dengan cepat dan aman dari senjata lintas datar musuh. Digunakan dalam perang kota. Perang kota bukanlah perang yang mudah karena ada beberapa kesulitan yang harus diatasi. Antara lain banyaknya jumlah penduduk, maka sedapat mungkin militer harus menghindari jatuhnya korban dari penduduk sipil. Selain itu, kesulitan lain adalah bangunan dan gedung-gedung yang bisa menjadi penghalang dalam meninjau musuh, sehingga untuk melumpuhkannya dibutuhkan banyak tenaga dan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu diperlukan kendaraan tempur khusus untuk menghadapi perang ini. Salah satunya adalah kendaraan tempur lapis baja yang bisa bermanuver cepat dengan memudahkan infiltrasi ke sasaran. Panzer Anoa memenuhi kriteria tersebut, dilengkapi senjata mesin kaliber 7,62 mm, 1,27 mm dan tabung pelontar. Anoa lebih memudahkan pasukan dalam menjangkau posisi musuh yang tersembunyi di balik bangunan. Selain itu, penggunaan kendaraan lapis baja juga dapat mendukung pasukan pada saat melancarkan taktik pengepungan.
Namun demikian, penggunaan ANOA bukan tanpa kelemahan. Terdapat batas kemampuan, salah satunya adalah senjata anti-tank musuh. Senjata anti-tank merupakan senjata yang sangat mudah dibawa dalam mobilisasi pasukan infanteri musuh. Sebagai contoh, dalam perang di Irak, pasukan tank Amerika kesulitan untuk menerobos ke dalam kota karena ada senjata anti-tank yang dibawa milisi. Panzer ANOA menjadi salah satu alutsista kendaraan tempur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Panzer ANOA sangat mendukung keberhasilan pasukan Garuda dalam melaksanakan patroli di wilayah perbatasan Israel sampai Lebanon. Berikut ini adalah beberapa negara yang pernah atau sedang menunjukkan minat terhadap Panzer ANOA. Di antaranya adalah Malaysia. Negara jiran ini sempat menjadi salah satu peminat utama dengan rencana pembelian 23 unit Panzer ANOA dan juga pernah mengikut sertakan ANOA dalam tender pertahanan mereka. Kemudian selanjutnya adalah dari Bangladesh. Bangladesh telah menjalin kerjasama dengan PT Pindad yang mencakup dukungan dan pembelian 6 unit ANOA APC. Kemudian dari Arab Saudi menyatakan ketertarikan pada ANOA, terutama varian ANOA 3 atau ANOA Desert yang didesain khusus untuk medan gurun. Kemudian dari Brunei Darussalam dan juga Filipina, kedua negara ini tercatat pernah menyatakan minat atau masuk dalam daftar potensi pasar untuk produk Panzer Pindad. Negara-negara di Afrika, Irak dan juga Uganda juga pernah disebut-sebut berminat membeli Panzer buatan Indonesia. Selain ekspor, Panzer ANOA telah teruji dalam misi perdamaian PBB di beberapa negara seperti Sudan, Kongo, Lebanon, dan Afrika. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, negara yang budiman, tentunya kita bangga dengan produk dalam negeri, produk yang bisa go internasional, yang menjadi banyak favorit di negara luar.